Oke, sekarang yang terakhir untuk dictionary. Oke, dictionary, kita cek. Oke, dictionary itu dia mempunyai kunci dan juga nilai. Jadi setiap kunci terhadap nilai dipisahkan dengan titik dua. Nah, kunci itu harus unik dan tidak boleh berubah. Sedangkan kalau nilai itu boleh tipe apapun. Ditulis dalam kurung kurawal. Nah, jadi tadi yang list itu tadi ditulis dengan kurung siku. Terus yang couple itu tadi dengan kurung kungkung dan juga dictionary itu dengan kurung kurawal. Nah, seperti demikian. Ada dictionary yang kosong, nah kita bisa simpulkan dengan kurung kurawal yang kosong seperti ini. Dan juga ada dictionary yang dia itu berisi. Nah, yang bersih dan kosong seperti bagaimana, nah, kita bisa lihat di sini. Dalam satu elemen dari dictionary itu terdiri atas kunci dan juga nilai. Jadi key value pair. Jadi ada kunci ada nilai. Nah, penggunaan tanda kurung siku dengan key tertentu dapat digunakan untuk mengakses dictionary. Kalau misalkan saya punya dictionary seperti ini, nah kita bisa mengakses nilai yang di dalamnya berdasarkan kata kunci yang diakses. Kata kunci yang diakses. Jadi misalkan kalau ada dictionary seperti ini, ya course pembelaan code CCE 61207 kredit 4. Nah, di dalam dictionary ini mana yang menjadi kunci dan mana yang menjadi nilai. Nah, course, code, dan kredit ini adalah kunci yang bisa kita akses, sedangkan pembelaan CCE dan juga 4 ini adalah nilai yang ditunjuk oleh kunci tersebut. Sehingga apabila kita ingin mengakses, misalkan apakah nilai yang ada di dalam course, ya kita bisa buka apa namanya tanda batu huruf siku, course dan huruf siku. Ya. Jadi dia akan mengembalikan nilai yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan kalau kita mengakses sesuatu yang tidak ada kuncinya, maka nanti dia akan mengembalikan error. Saya membuat dictionary satu. Dictionary satu ini awal ini saya punya kunci kota oh, nilainya apa alat. Kemudian nama nama nilai. Sekarang tipenya adalah integer. Oke, ingat saya ada kunci dan juga nilainya. Jadi di sini saya mempunyai 3 kunci, yaitu kota, nama, dan nilai. Dengan demikian, nanti kunci-kunci ini dapat kita akses untuk mendapatkan nilai di dalamnya. Oke, misalkan saya print, maka
dia akan mengembalikan nama Joko karena brandnya adalah Joko. Jika saya print, nah, ketika saya mengakses Dik1 dengan kunci status, nanti kira-kira apa yang akan keluar? Ada yang bisa jawab? Silakan, ada yang bisa jawab? Silakan. Mas Albar Fauzi, silakan jawab. Mas Albar Fauzi. Nggak perlu nunggu di IG ya, kalau ikut tahu kan bisa tahu kata kuncinya apa. Kalau dari hati ngikuti loh ya. Coba Fernando Septino. Terus apakah suara saya terdengar, Pak? Iya, Untuk yang nama itu nanti keluarnya Joko, yang status itu error, Pak. oke benar. Jadi error karena eh, kata kunci status ini tidak ada ya di dalam dictionary satu. Oke, kemudian, nah, apakah nilai di dalam dictionary ini nanti bisa dirubah? Ya bisa saja. Tapi asalkan yang dirubah itu nah, nilainya ya. Jadi misalkan saya ada stamina kota. Oke, upgradekan lagi dictionary-nya. Ini status anti error ya. Kita bisa komen. Dan kotanya berubah. Oke, misalkan ada perintah begini ya tadi. Dictionary 1 nilai dengan 85. Jadi nanti untuk dictionary 1
komposisinya akan seperti bagaimana? Yang bisa jawab? Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Nanti untuk kotanya itu Surabaya, namanya tetap Yoko, terus nilainya ganti 85. Oke, baik. Oke. Oke, benar ya. Nah, sekarang bagaimanakah cara menambah dictionary? Bagaimana cara menambah dictionary? Jadi, dictionary bisa ditambahkan dengan langsung ya. Jadi, saya punya seperti begini. Jadi, pada contohnya ya, kalau menambahkan dictionary langsung saja ketika ini dictionary-nya seperti begini ya, komposisinya. Terus kemudian saya ingin memasukkan kata kunci ya, teacher di dalam dictionary ini. Langsung kita mengassign kata kunci teacher tersebut dengan sebuah nilai. Ada dictionary. Padahal di dalam komposisi dictionary ini belum ada kata kunci teacher. Nah, kita mengassign suatu nilai ke dalam kata kunci teacher ini. Sehingga di keluarannya itu nanti akan langsung, nah ini teacher ini masuk ke dalam dictionary. Jadi bagian mana? Nah, begitu juga kalau kita ingin menghapus dictionary, seperti halnya pada sebelum-sebelumnya ya, yang list dan tabel ini kita bisa menggunakan del. Jadi del dictionary code, dengan demikian kata kuncinya code baik maupun nilainya itu nanti akan hilang. Seperti pada contoh di bawah ini, keluaran yang nanti yang dihasilkan adalah seperti demikian. Ketika kita akan mengedel kata kunci code ini, maka yang terjadi adalah code dan nilainya itu nanti akan hilang, sehingga dictionary itu nanti hasil akhirnya akan seperti yang pada bawah. Tinggal kata kunci course dan credit. Jadi mudahnya seperti demikian. Nah, beberapa properti kunci dari dictionary yaitu tidak boleh adanya duplikat. Dengan kata lain bahwa kata kuncinya harus unik. Ya, jika kunci ada yang duplikat, maka penugasan terakhir yang dibaca. Oke, misalkan demikian seperti ini, name Zara, age 7, name Ani. Maka ketika nanti kita akan memanggil kata kunci name, berhubung kata kunci name-nya itu ada dua di dalam satu dictionary ini, ada Zara dan juga Mani, ya, maka manakah yang akan dipilih? Yaitu yang terakhir, itu penugasan terakhir, name Mani ini yang akan didapatkan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kunci juga tidak boleh berubah ya. Ini adalah beberapa metode di dalam dictionary. Ya. Ada clear, yaitu dia akan menghapus semua elemen yang ada di dalam dictionary tersebut. Kemudian ada copy, yang nanti kita bisa mengcopy dictionary itu dengan isi-isinya pada variabel yang baru. Jadi ada from case, nanti akan mengembalikan dictionary dengan kunci tertentu dan nilai tertentu. Get akan mendapatkan nilai dari kunci yang kita masuk minta ya. Items di sini akan mengembalikan list yang terdapat sebuah tabel pada setiap kunci dan nilai. Case mengembalikan kunci, pop remove ya, jadi
Pop, misalkan pop kita kalau defaultnya yang di pop pertama adalah yang paling belakang, tapi kalau kita mau mempop elemen-elemen tertentu dengan kunci tertentu, tadi misalkan nama, kita pop ya, pop dalam kurung nama gitu, dalam dictionary satunya itu nanti akan menghilangkan kunci nama. Kalau pop item akan remove atau hilangkan ya pasangan kunci dan nilai yang terakhir. Begitu pula ada self default akan mengembalikan nilai dari kunci, sebuah kunci. Kalau kunci itu tidak ada, maka akan terjadi sebuah peringatan insert the key with the specified value. Update itu akan mengupdate dictionary dengan pasangan kunci dan nilai yang spesifik. Begitu juga dengan terakhir values akan menghasilkan list dari semua nilai-nilai yang ada di dictionary. Jadi teman-teman nanti bisa membaca di dokumentasinya. Ada Python itu apa saja ya yang bisa dilakukan, misalkan baik oleh list, tuple maupun di dalam dictionary ini. Dengan banyak latihan nanti bisa hafal sendirinya dengan masing-masing dan gunanya untuk apa ya. Seperti demikian. Ya. Mungkin dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin saya tadi maaf kelewat, Pak ya. Untuk dictionary itu penambahan dictionary itu bisa apa enggak ya, Pak? Penambahan dictionary. Iya. Oke, sudah di sini ya. Nah, ini nambah dictionary. Bagaimana menambah dictionary yang belum ada kata kuncinya? Misalkan saya ingin menambah kata kunci teacher itu, kita bisa menambahkan langsung ke dalam dictionary, langsung saja dengan perintah teacher ini. Akan tapi memang kata kunci teacher ini belum ada di dalam dictionary ini. Jadi kita harus langsung meng-assign nilainya. Jadi teacher sama dengan apa yang mau diisikan. Dan teaching. Nanti dia otomatis akan keluarannya seperti ini, yang paling bawah ini. Nah, teacher ini masuk ke dalam the last index dari dictionary beserta nilainya. Begitu, Mas. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Bisa dicoba di dictionary. Oke, yang lain silakan. Saya, Pak. Ya. Tadi kan pas penggantian dictionary itu, jadi yang baru itu di sebelah kanan gitu, Pak. Jadi nggak sama seperti yang awal. Itu kalau gimana caranya kalau misalnya kita mau ganti, cuman nggak mau pindah posisi gitu, Pak? Nggak mau ganti tapi tidak mau pindah posisi, maksudnya seperti bagaimana? Itu yang dictionary ya? Iya, Pak. Jadi kan yang tadi dictionary yang misalnya kan course-nya Pemlan diganti jadi course misalnya apa ya, misalnya sismik gitu, course sismik. Jadi course-nya itu pindah yang ke paling kanan gitu, Pak, isinya tuh dictionary-nya. Oh, untuk posisi. Oke. Jadi kalau posisi itu memang ini ya, apa namanya? Karena nanti yang kita cari itu kan kata kuncinya. Jadi posisi itu sebenarnya tidak terlalu penting. Misalkan course ini setelah code ataukah code ini setelah course gitu. Karena kalau yang list ataupun dengan yang ini satunya tuple, kalau mengakses nilainya kan dengan menggunakan indeksnya itu tadi. Nah, kalau dictionary ya keuntungannya adalah kita menambahkan kata kunci ini. Jadi kalau kita mengakses, nah kita bisa menggunakan apa namanya kata kunci ini sebagai akses. Jadi tidak terlalu penting ya kalau misalkan berada di urutan yang mana. Oh ya udah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk list itu remove dan delete itu sama atau gimana ya, Pak?
Yang list ya. Iya. Kita remove. Ada metode delete Mas, tulis. Ini kan ada ini apa namanya? Remove. Kalau kita coba mau melihat semua metode yang ada di dalam listnya, kalau kita menekan IDE Spider, ya, bisa muncul semuanya. Kita bisa coba aja satu persatu. Jadi, to remove the first item with the specified values. Jadi saya satu. Ini ada ini ya, kalau list itu ada remove dan juga Ada itu Pak, di atas Bapak nyoba dot list 1 gitu. oh oke. Ya itu saya nanya bedanya itu. Oh, Kan kalau Del tuh pakai oke ya. indeks. Oke, ya. Jadi ini sama saja sebenarnya Mas. Jadi kan untuk melakukan deleting itu kan sebenarnya sama saja. Hanya saja mungkin kita bisa menggunakan dengan perintah yang berbeda-beda. Misalkan kalau del, nah ini langsung di list indeks ke berapa gitu. Del itu langsung. Nah, sedangkan kalau remove, nah kalau remove itu tadi ada perintahnya ya. Tapi kalau remove ini inputannya adalah nilainya. Nah, misalkan list 1.remove dalam untuk kurung nilainya apa? Arjuno. Nah, kita nanti akan menghapus semua yang dia mempunyai nilai Arjuno. Kalau del, nah itu kita memerintahkan mau mendelete indeks keberapa. Nah, berarti di sini kita harus memberikan
list beserta indeks keberapanya. Ini itu aja perbedaannya, Mas. Kalau kita tahu indeksnya, nah kita bisa gunakan del. Akan tapi kalau kita tahu isinya tapi tidak tahu indeksnya, indeks keberapa, kita ingin menghapus isi tertentu, sedangkan kita tahu nilainya itu apa, kalau berupa string atau berapa kalau berupa integer, kita bisa menggunakan .remove. Mungkin itu aja perbedaannya, Mas. Oke, baik Pak. Saya mau nanya lagi Pak, kalau misal kita mau remove dua string, dua nilai kayak gitu Pak, dua nilai langsung gitu, itu kita pakai list remove nilai pertama, habis itu list remove lagi gitu Pak? Ya, ya. Harus dua kali? Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, tidak ada. Oh, tidak ada mungkin karena sudah azan ya. Syukur ya. Mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Sebenarnya saya akan buka dulu absensinya di Siado. Jadi ditunggu saja. Misalkan kalau ada tugas akan saya upload di link. Dan juga ini nanti slide dan video, potongan videonya akan saya upload di link juga. Itu bisa dipelajari. Lanjut hari Selasa. Presensi. Presensi mahasiswa. Sekarang adalah Oke, untuk presensinya sudah saya buka di Siado. Teman bisa melakukan presensi sendiri. Pembukaannya akan saya akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi kita pada minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Pak. Terima kasih Pak.